Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11.088 PBGP Jawa Tengah CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Arini Holida Arido dari SD Negeri Pesalakan 03 sebagai observer. Dan Saya Sri Subaida dari SMP Negeri 3 Wonotunggal Satap sebagai coach. dan Saya Miftah Rosyak dari SD Negeri Kluih 03 Bandar sebagai Kuci. selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arini. Iya, bagaimana Bu Sri hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bagaimana dengan Bu Arini? Iya, alhamdulillah saya juga baik, Bu Sri. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita tentang coaching hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bu Sri memberikan pertanyaan berbobot dengan coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Sri, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Sri adalah kompetensi apa yang akan Bu Sri kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Potensi yang saya ingin kembangkan yang pertama itu present Bu, atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bu Sri kembangkan secara spesifik dan detail yang ingin diobservasi oleh Bu Sri hari ini, Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, kemudian yang terakhir Bu, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sri dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikatornya yang saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Iya, terima kasih atas jawabannya Bu Sri. Demikian dulu ya Bu ya untuk pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Selanjutnya saya serahkan waktu untuk Bu Sri. Terima kasih Bu Arini atas kesempatannya. Tentunya juga nanti tidak membosankan bagi mereka, Bu. Wah, saya sependapat dengan Pak Roza. Kalau menurut Pak Roza, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Roza itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran, Pak? Iya Bu, menurut saya Bu ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid Bu. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking mungkin Bu ya,
ataupun game supaya nanti pembelajaran murid-murid itu lebih menarik Bu. Oh, seperti itu. Lalu eh, apa namanya, untuk supaya itu kan tadi untuk dalam pembelajaran. Iya. Terus mengenai tugas yang diberikan untuk pada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin yang saya berikan Bu ya, dan mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam Bu ya, dan mengasihkan itu Bu mungkin Bu. Kalau boleh tahu sumber belajar apa sih yang Bapak digunakan di kelas itu Pak? Dalam pembelajaran itu saya bisa menggunakan buku teks Bu, yang ada mungkin di perpustakaan Bu ya, itu kan banyak buku Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira adakah sumber belajar lain selain buku teks Pak Ustaz? Kalau saya pikir Bu ya, masih banyak sebenarnya Bu sumber belajar itu yang bisa saya gunakan, seperti video ya, ataupun YouTube Bu, atau mungkin artikel di blog atau tulisan di internet Bu, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, mungkin seperti TikTok atau di IG itu Bu. Oh, nah, sangat betul itu Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak. Iya Bu ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Ustaz untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Iya Bu, rencana saya itu yang pertama Bu ya, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya Bu ya, seperti video ataupun YouTube dan TikTok itu Bu. Kemudian yang kedua, saya itu akan memberikan tugas Bu. Tugas itu tidak terlalu banyak Bu. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, menurut kebutuhan siswa Bu ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dengan laporan mungkin digital Bu. Bagus itu rencananya Pak Ustaz. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin Bu, iya Bu. Nah, selanjutnya apa komitmen terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya Bu ya, saya itu akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Terus saya itu akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid Bu. Wah, bagus itu Pak rencananya Pak Ustaz. Terus saya sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, kemudian sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tentunya guru yang selalu dirindukan Bu ya oleh murid-murid kita. Amin Bu ya. Amin. Sebelumnya tadi adakah rencananya kapan Pak kira-kira akan dilaksanakan Pak? Iya, rencananya secepatnya Bu. Minggu ini saya akan melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen saya Bu. Oke, bagus. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga nanti tidak membosankan bagi mereka, Bu. Wah, saya sependapat dengan Pak Roza. Kalau menurut Pak Roza, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Roza itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran, Pak? Iya, Bu. Menurut saya, Bu ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid-murid, Bu. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking mungkin, Bu ya, ataupun game supaya nanti pembelajaran murid-murid itu lebih menarik, Bu. Oh, seperti itu. Lalu apa namanya, untuk supaya itu kan tadi untuk dalam pembelajaran. Iya. Terus mengenai tugas yang diberikan untuk pada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin yang saya berikan, Bu ya, dan mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, Bu ya, dan mengasihkan itu, Bu, mungkin, Bu. Kalau boleh tahu sumber belajar apa sih yang Bapak digunakan di kelas itu, Pak? Dalam pembelajaran itu saya bisa menggunakan buku teks, Bu, yang ada mungkin di perpustakaan, Bu ya, itu kan banyak buku, Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira adakah sumber belajar lain selain buku teks, Pak Roza? Kalau saya pikir, Bu ya, masih banyak sebenarnya, Bu, sumber belajar itu yang bisa saya gunakan, seperti video ya, ataupun YouTube, Bu, atau mungkin artikel di blog atau tulisan di internet, Bu, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu ya, mungkin seperti TikTok atau di IG itu, Bu. Oh, nah, sekarang betul itu, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak. Iya, Bu ya. Jadi sekarang apa rencana Pak Roza untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Iya, Bu. Rencana saya itu yang pertama, Bu ya, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, Bu ya, seperti video ataupun YouTube dan TikTok itu, Bu. Kemudian yang kedua, saya itu akan memberikan tugas, Bu. Tugas itu tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu, menurut kebutuhan siswa, Bu ya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dengan laporan mungkin digital, Bu. Bagus itu rencananya Pak Roza. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Amin, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya apa komitmen terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya, Bu ya, saya itu akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Terus saya itu akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid, Bu. Wah, bagus itu Pak rencananya Pak Roza. Terus saya sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya, Pak.
Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya, kemudian sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi tentunya guru yang selalu dirindukan Bu ya oleh murid-murid kita. Amin Bu ya. Amin. Sebelumnya tadi adakah rencananya kapan Pak kira-kira akan dilaksanakan Pak? Iya, rencananya secepatnya Bu. Minggu ini saya akan melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen saya Bu. Oke, bagus. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deni, selamat siang juga. Ya Bu Sri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Rozak. Iya Bu. Iya, nah sebelum penutupan ya Bu Sri ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Sri tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang benar. Iya, oke Bu Sri, terima kasih. Menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Rozak sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita Bu Sri. Dan juga tadi Bu Sri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Rozak sehingga Pak Rozak itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bu Sri lakukan barusan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.